للمعلم هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Adapun adab mendatangkan makanan, adab menjamu tamu, itu yaitu 4 perkara. Pertama, sunat ia mendatangkan akan makanan kepada saudaranya yang datang kepadanya itu akan barang yang hadir padanya. Jadi sunat yang dijamu itu makanan yang ada di rumah. Dan jangan memberati diri bahwa berlebih-lebih baiknya dan yang berlebih harganya, yang tiada beradat makannya. Jangan memaksa-maksa diri. Ada umpama di rumah itu ada daging bajang kan. Di rumah umpamanya ada hintalu mata sapi, ya seadanya hintalu mata sapi. Jangan memberati diri dengan yang lebih baik atau yang lebih mahal. Kalau ada bainguan ayam kampung, wajar aja bainguan. Tapi mun cagar heka arep kante nak milih manuk kampung. Tapi silahe itu insyaallah manuk kampung meuras biar yeras, tapi silahe manuk lahe. Semua ayam kampung. Dan kata Salman radhiyallahu taala anhu, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla natakallafa lid-dhaifi ma laisa indana wa an nuqdima ilaihi ma hadarana. Artinya menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tiada memberati diri kami bagi menjamu dengan makanan yang tiada pada kami. Nabi menyuruh kami jangan memaksa diri untuk menjamu tamu dengan makanan yang tidak ada di rumah. Dan menyuruh ia akan kami bahwa kami datangkan, kami surungi, kami suguhkan kepadanya, kepada tamu akan makanan yang hadir akan kami seadanya. Ada heka-heka, munteh ada teh, balikat huma ada wadah lu bajual wadai gabin, si balikat huma ada lu bajual roti boy, larang deh, ada wadah hita roti boy, si bandara kan biasa ada. Murah bihin 10.000 beje kabawak. Basa setamu ada 20 kungan naraw tala. Buah rampok asaya tanaw Maka mengatah-ngatah na tamuan. Dan jika tiada hadir padanya makanan, tidak punya makanan di rumah, kebetulan habis, dan tiada ia mempunyai sesuatu, wadai habis, makanan habis, makanan berat, makanan ringan habis, maka tiada diberati akan dia berhutang. Jangan sampai berhutang. Kada disuruh kita sampai berhutang. Karena yang demikian itu masyakat mempersulit. Karena itu akan mempersulit atas dirinya. Akan arep gin kaha-kaha penginan. Baisi duit cuma 50.000, datang tamu. Kayalah behas lepah. Maka cagar milih behas da 2 kilo. Hantelo lepah, lokeang lepah. Seadanya minyak lamak lepah. Naraji nyurung milih behas cehirang paling murah. Milih lokeang jiba batu takulok paling murah. Milih minyak lamak dah cukup duit Hasumap masak nasi, masak lauknya. Mana? Iya bila tamu atau kalauan insyaallah gancang Ingatlah kisah raja yang sudah bosan makan karena terlalu sering makan yang enak-enak sehingga bosan. Sampai raja bikin sayembara, barang siapa bisa membuat
selera makanku bangkit, maka akan kuberi separuh kerajaan. Raya adalah pada-padanya buan sep juna sep nare datang rumah dan amangat oh raja. Lalu rumah Pahrul. Pahrul itu sama Arai, bagian Pahrul gitu lah. Datanglah Pahrul. Pahrul ini seorang petani. Seorang petani. Kata Pahrul kepada raja, mohon maaf baginda. Patik teh ulun artinya, tapi arti patik sebenarnya anjing yang berkurap itu apa nih? Ulun ini bisa membuat pian menjadi makan gancang dengan syarat besok pagi pian jangan sarapan, umpat ulun ke rumah ulun. Uki, raja oke artinya dengan karena kebetulan raja datang nyut kan jadi i. Maka datanglah Pahrul pagi-pagi membawa raja. Kata raja, pakai apa? Tidak pakai mobil baginda. Terus pakai apa? Apakah pakai ojek? Tidak baginda. Bukan pakai kojek, tapi pakai kujak. Nah, pakai kujak ini jalan kaki. Oke, kata raja. Karena ini demi seleraku yang sudah lama padam, ikut jalan kaki. Ternyata 20 kilo baru sampai dari Lahekan Tewe. Setelah sampai di sana, kata raja, wahai Pahrul, mau minum? Belum saatnya raja. Pahrul. Raja tinggal di gubuk ini sebentar saja. Hamba akan mencari makanan untuk kita. Ya, raja mahayal, penginan mangat. Uki. Raja oke artinya. Lalu tulak Pahrul. Raja ini sampai paluh dingin kelaparan. Maka datanglah Pahrul membawa makanan nasi licak tapi hangit. Dengan lauk keang bapapui. Tanpa cuma dan sedikit garam. Raja atau jadi pucat ke bebek. Raya dan lepah aja panci kemudian raja. Lalu Pahrul pun dapat separuh kerajaan. Lalu raja pun mengeluarkan kata-kata hikmahnya. Ternyata lauk yang paling mangat adalah lauk balau. Raja. Jadi bila ulah kalauan, orang kelaparan pasti gancang makan, biar sederhana. Dan terkadang harus berhutang itu boleh, harus tuh boleh. Kadang-kadang boleh berhutang untuk menjamu tamu. Jika mudah ia dapat membayar pada ketika waktu membayarnya itu. Boleh berhutang untuk menjamu tamu jika kita ada kepastian mampu membayar. Lagi tiada sangat masyakat, tidak menyulitkan. Masyakat itu kan menyulitkan. Amun kada, baik kada usah, seadanya aja. Lauk basumap. Demikianlah dikerjakan oleh kebanyakan masyayikh, guru-guru besar, orang ahli sufi, ahli tasawuf, seadanya aja. Yang menjalani jalan akhirat. Dan kata Abu Rafi, siapa Abu Rafi ini? Orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Rafi, annahu nazala bihi sallallahu alaihi wasallam dhaifun. Faqala alaihi salam qul li fulan al-yahudi nazala bi dhaifun fa aslifni syai'an minad daqiq ila rajab. Faqala al-yahudi wallah la uslifu illa birahnin. Fa akhbartu faqala alaihi salam wallah inni la aminun fis sama wa aminun fil ardi walau aslafani la addaitu fadhhab bidir'i ilaihi warhanhu indahu. Artinya datang berhenti, arti berhenti itu bertamu. Datang bertamu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertamu? Tetamu, seorang tamu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagiku, ini kisah Nabi bautang, kasan menjamu tamu, boleh aja asal ada kepastian kau membayar. Maksud kata sampaikan olehmu bagi si fulan al-Yahudi
Datang turun artinya singgah, turun itu singgah. Singgah denganku tetamu, ada tamu singgah. Maka hutangi akan daku suatu daripada tapung. Jadi hendak berhutang, Nabi berhutang tapung. Hendak memasak. Bertangguh, arti bertangguh bayarnya ditunda hingga bulan Rajab. Bulan Rajab nanti aku bayar. Itulah pesan Rasulullah. Berhutang tapung bulan Rajab bayarnya. Maka kata Yahudi itu, demi Allah tiada aku hutangi akan dia. Dakon no Yahudi. Melainkan dengan gadaian kecuali ada jaminan. Maka gadaian itu kan jaminannya. Apa jaminannya? Berhutang tapung 1 kilo, jaminan sepeda motor. Mana? Maka aku kabarkan akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kau ceritakan kepada Nabi bahwa Yahudi itu ya Rasulullah kada akan mau tangi kecuali ada jaminannya. Maka sabdanya sabda Nabi, demi Allah bahwasanya aku ini kepercayaan. Arti kepercayaan untuk orang yang sangat dipercaya, orang yang sangat dipercaya di dalam langit dan kepercayaan di dalam bumi. Dan jikalau ia menghutangi akan daku, niscaya aku bayarkan dia. Bayar ya Nabi. Maka pergi engkau dengan baju rantai, itu baju rantai, baju untuk perang, baju zirah. Ini kepadanya, ini jar Nabi baju rantai ini jana, kasan jaminannya. Dan gadaikan olehmu akan dia padanya. Nah itu maksudnya boleh jamu bautang kasan menjamu tamu kalau kira-kira kawa bayar. Gitu mahan gengsi kawal rumah supaya saka kawal itah teh sugih. Wah lebih himat teh. Ngarai. Dumahkan sorom menyewa mobil, dumahkan merong menyewa bawi juga supaya sawan arep epat langsung nyewa ke sana. Yak limbah tame penjara. Ndak kau bayar. Dan jika ada hadir padanya makanan, tetapi ia sangat berkehendak kepadanya. Tamu itu ada, tapi makanan ada cuma aku gin hendak banar sudah 5.000 tahun mengidam sate, hanya rada sekali ada tamu datang diberi tamu kah kesan kita kah maka hendak benar di karena makannya padahal tiada mudah padanya mendatangkan demikian itu kepada orang yang datang kepadanya, sulit untuk disuguhkan kepada tamu karena arep gin hendak tamu gitu di rumah rancak ida beingat kia dari tisaya sampai biring yang jelap nah tisaya. Nah seandainya ada tamu seperti kita ada makanan tapi kita pun ingin bagaimana apakah dijamu kepada tamu maka yaitu tidak tidak kita dituntut kita tidak dituntut akan dia akan orang yang tuan rumah menjamu akan orang itu dengan makanan itu seadanya teh lapas tidak bergula bagus pian sehat teh lapas tuh. Kemudian adab yang kedua, sunat bagi orang ziarah itu nih bagi tamunya, tadi kan bagi tuan rumah. Kareh malang kitab topan. Kareh behimat ika malang ini belajar tuh taluh. Sunat bagi orang ziarah yang datang itu bahwa jangan menentukan akan makanan yang didatangkan oleh yang menjamu itu. Kata teh mangatlah jika ada sate kah, sop kah, soto kah, aduh. Melai si hara gandang oleh sukuwe lo duan keren sate sop soto karena barangkali mungkin kemauan tamu itu masyakat atasnya mendatangkan akan yang ditentukan itu mempaheka kare yaitu jikalau di zonnya zon itu dikira akan orang yang ampunya rumah itu amat masyakat atasnya jika menyulitkan dan jikalau diketahui akan mudah ia mendatangkan akan makanan yang ditentukan itu tenang tuan rumah ya aku menakau hello umpama kan teh salah lah mudah jika ada sop tegato kebetulan tuan rumah itu memang berjual sop maka tiada mengapa menentukan ia akan makanan yang disukai oleh orang yang datang itu kada apa-apa kita sebagai tamu mengangatahkan kira-kira tuan rumah kawa apa ya kau tuh anak benar kumantugau manok lalu mepek tapi sampai kata kulok pang lepah kareh berarti jekungan manuk kan. Seperti yang diperbuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, itu pernah Imam Syafi'i melakukan radhiyallahu anhu tatkala ia datang kepada sahabatnya yang bernama Az-Za'farani.
maja kawal Imam Syafi'i itu piji mengangatah request walah Imam Syafi'i. Nah, hendak gitu. Kalau orang-orang sudah tua, umur 50 ke atas biasanya teman itu luar biasa, mun ada jirasok pander banyi inahan. Dusah kau buli, kau itu bedengang lo, tuh upah menangwal yako. Karena mun sama bakas teh jarang rasok pander karena kawal matean jadi. Masalah mate jadi sudah banyak mati. Jadi bagi orang sudah tua, teman yang cocok dibawa bicara itu kekayaan yang luar biasa. Mun masih tabela, kalau keto are masih kawal. Coba sampai umur 50 hari aja matean ngare. Arwahanu bihin. Mudahan ya teta surga tapi tipis pengharapan oh ijen. Maka jikalau menyuruh orang yang datang itu akan dia memilih antara dua makanan, maka sunat ia memilih akan yang mudah baginya. Jadi datang tamu yakuto terserah hombe, cuma yakuto ada salah satu antara dua itu, sate kambing atau sate pilanduk dikuheji mangat meh. Adang halolah ya, aku mencucuk sate, aku mencucukkan tanaim kau sangit tertin. Sate tugau kah, sate takulok kan. Ya jadi menyuruh dua makanan yang sunat yang jikalau menyuruh orang yang datang itu akan tuan rumah memilih antara dua makanan, tasarombe antara dua yakote menjadi rawon atau sate. Nah, jikueh mudah beta. Kalinya ada jadi rawan naran masaknya. Mie berandam tanpa bumbu rawan. Nangis malah rawan. Maka sunat ia memilih akan yang mudah baginya. Wa fil khabar annahu ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina syai'aini ila ikhtara aisarahuma. Artinya tiada disuruh pilih oleh orang akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara dua perkara melainkan memilih akan yang termudah salah suatu daripada keduanya itu. Jadi Nabi disuruh milih yang mana yang mudah. Demikian lagi sunat bagi orang yang mempunyai rumah yang didatangi itu, sunat bagi tuan rumah memilih akan makanan yang disukai orang yang datang itu. Kau rajin narewa, oh ya kau rajin loke yang bapak poi hangit umpama. Nah, kau rajin narewa, oh ya kau rajin hantelo itik antolo itik nare jiba bakahing teh nare. Teloh jaruk. Nah. Tenang boy, aku menggau jaruk kalau lah nyaran teloh ya. Kau narai rajin wa, ya kau rajin bawa kelatak kambing dengan uti ya mama mempaheka. Warawala Amas radhiyallahu ta'ala anhu an Abi Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala madaitu ma sahibin li nazuru Salman radhiyallahu ta'ala anhu. Itu kisah Salman Al-Farisi. Tamu datang mengatah-ngatah banyak maunya. Faqaddama ilaina khubza sa'irin wa milhan faqala sahibi law kana fi hadzal milhi sa'tar kana atyab. Fa kharaja Salman radhiyallahu ta'ala anhu farahana matharahu wa khaja sa'taran falamma akalna qala sahibi alhamdulillahilladzi qanna'ana bima razaqana. Faqala Salman radhiyallahu ta'ala anhu law qana'ta bima ruzikta lam takun matharati marhunah. Artinya telah meriwayatkan Al-A'mash radhiyallahu ta'ala anhu daripada Abi Wa'il radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ia berkata, pergi kami, aku serta sahabat bagiku, aku pergi berserta sahabatku karena kami ziarah akan Salman radhiyallahu anhu, ziarah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kan sahabat Nabi yang umurnya panjang, ratusan tahun, ada sebagian riwayat sampai 300 tahun umur sidin, bekas benar. Maka mendatangkan ia menyuguhkan kepada kami akan roti syair, roti gandum dan garam yang kasar. Garam grosok gitu teh. Ada kayak hajelap aja kanu. Nah. Padahal itu bagus obat. Jadi roti dengan uyah yang kasar. Roti murah, uyah murah. Maka berkata sahabatku itu, jikalau ada garam yang dicampur dengan sa'tar itu sejenis rempah-rempah. Wah, cakap itu teh ada tamboy teh. Anak tamboy teh.
Sa'atar sejenis rempah-rempah. Niscaya adalah terlebih baik. Jika Allah tuh kita datang sebagai tamu lalu disuguhkan nasi sama ikan asin. Lalu kata tamunya seandainya ada ayam goreng, ini saya lebih mantap. Nah, mengata-ngata. Maka keluar Salman radhiyallahu anhu menggadaikan akan tempat bersucinya. Ada gayung kan sidin baudu. Bakran bama tempat baudu. Inyanda sidin dan mengambil ia akan saatar milih sidin rampah-rampah tanau. Lalu maka tatkala selesai kami daripada makan, maka berkata sahabat kami itu, sahabat di mengata-ngata tanau, alhamdulillahilladzi qanna'ana bima razaqana. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang memadakan atau memadakan membuat kamu merasa membuat kami merasa cukup. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itah tuh ya Tuhan qanaah cukup. Ia akan kami dengan barang yang memberi ya rezeki akan kami. Alhamdulillah itah tuh merasa cukup dengan rezeki ji ada atau alhamdulillah benar rezeki ji tuh. Arti itah tuh ada mengata-ngata. Nare wa Salman. Maka kata Salman radhiyallahu taala anhu, jikalau memadakan engkau dengan barang yang diberi rezeki akan dikau, jika ikau tidak mengata-ngata hausidin. Niscaya tiada jadi tempat aku bersuci tergadai pada orang. Nah, itu kan alhamdulillah yang itah rezeki itu syukur apa aja ada. Kata Salman, seandainya kamu bersyukur, niscaya data sanda pengharta ayong logika untuk mengata-ngata Salman. Itu gusar di tuan rumah mempaheka. Tamu tengah malam lapar. Pura-pura meigau, lapar. Jadi ujar bini tuan rumah, bah, abahnya tu tamu kita lapar. Haulah, maka baras habis. Hining pura-pura meigau, nukar, tamu kan. Nah bah, nukar jarnya bah. Lalu milih. Setelah nukar ternyata kayu bakar habis. Nah bah nak masak kayu bakarnya habis. Apa tamunya masih meigau, pura-pura meigau. Galagar, paham lah. Galagar rumah, inon, yawi jadi akan memberapi. Nah, itu. Mangata-ngata. Sejenis bete kia. Hitam manis. Kada-kana. Kada sakit, kada mati. Waqala ba'dhum, nah itu penting lah. Kata-kata hikmah nih. Melajari kita adab makan. Al-aqlu ala salasati anwa'in. Ma'al fuqara bil isar. Wa ma'al ikhwan bin imbisat. Wa ma'al dunya bil adab. Artinya dan berkata setengah ulama. Makan itu terbahagi atas 3 bahagi. Makan itu ada 3 macam. Ingat akan pertama makan serta fuqara, beserta orang fakir miskin makan. Caranya apa? Yaitu dengan melebihkan akan dia. Banyak-banyak bekalah kalau kita lawan fakir miskin biar jainya nang tanyaman. Jaka lauk jiganal juluk dengai. Larep kau tuh miskin wae jikurik-kurik beh. Kepatuh be jadi umpamangan. Nah, jadi bila beserta orang fakir miskin, lebihkanlah dia utamakan. Kayak pengharian Pak Rijal tuh sugih. Jadi bos batang pemangan. Jadi bos batang lalu hendak berbagi dengan anak yatim. Arep penggancang yang kuman. Kedua, memakan serta saudara yang datang kepadanya. Nah, makan beserta kawan-kawan. Kilakunya makan dengan kawal kuat dan pemakan ida terumpak gilang to sinar tu kawal kubato sama layau iki duwe memakan le itah reoni lo malem to. Kilakunya bila kawal makan dengan kawal yaitu dengan bersuka-sukaan dengan dia, baramian beh sambil pakai sahanarai kah. Sambil menghitung bintang. Nah, bila dengan kawal baramian beh. Nah, mahalau benda we teh kawal pahmi kira kan. Oke, pang itu nah. Dan dengan menyukakan akan dia. Ketiga, makan serta ahli dunia, bukan pejabat, ulu sugi, ulu terhormat,
yaitu dengan beradab. Hati-hati isut kuman dengan bupati, beken kuman dengan kakawalan. Kepang inapelan bupati. Selesai kau, kelar hidup lo mana. Indah bila ulo pegawai macam-macam, asal anda kan si kotak, kanih be. Si ngaju pada haragandang na jidada, pahabisan burung bekicau teh. Dada manusia teh. Nyomo mau sekolahan, jin murid teh, tiwas. Jadi bila makan dengan fakir miskin, kita mengutamakan mereka. Makan dengan kawan-kawan, ya baramian aja. Makan dengan ahli dunia, para pejabat, orang-orang penting di dunia, itu dengan beradab, berhati-hati. Adab yang ketiga, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Ya Rabb